Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Johnny si investor misterius ya. Karena beberapa minggu terakhir ya sempat ramai dibicarakan tentang seorang Johnny ya. Dia ini beli beberapa saham yang sahamnya ini setelah dia beli sahamnya terbang semua ya. Nah, kira-kira siapa si Johnny dan bagaimana cara dia atau bagaimana cara metode dia berinvestasi, mungkin saya akan coba bahas secara singkat ya pada episode kali ini. Nah, jadi si Pak Joni ini belakangan ramai ya di kalangan seorang investor ya, atau mungkin di kalangan trader. Nah, si Joni ini, Pak Joni adalah seorang pengusaha. Dia ini tinggal di Jambi ya. Kalau saya cek, dia ini mempunyai beberapa saham seperti Man, Nine, dan dia ini mempunyai bisnis ya. Mempunyai bisnis, kalau saya cross-check lebih dalam lagi, nah ini adalah dia lebih dikenal dengan Pak Joni NGK atau Niaga Guna Kencana ya. Jadi dia ini memiliki perusahaan yang mempunyai nama PT Niaga Guna Kencana, makanya disebut dengan Johnny NGK. Nah, si Pak Johnny ini memiliki beberapa portofolio, teman-teman. Jadi portofolionya dia ini sebenarnya dia sepertinya udah investor kawakan ya. Dia udah berinvestasi di saham ENRG, terus mungkin yang baru-baru ini ya. Dia ini beli saham Wi-Fi, Data, Mina, Men, dan juga Nine. Tapi menurut saya, Pak Joni ini pasti memiliki saham yang mungkin ya di under 5%. Kenapa sahamnya ini under 5%? Karena dia memang tidak ingin show up ya. Show up sahamnya yang beliau beli ya. Nah, menurut saya karakternya si Pak Joni sendiri, dia ini emang sengaja teman-teman. Sengaja biar masuk ya 5% ya. 5% orang yang memiliki emiten ini. Kenapa? Karena dia pengen, ini asumsi saya bahwa dia pengen terkenal, teman-teman. Pengen terkenal karena saham-saham yang dia beli ini adalah saham-saham yang sekarang lagi hype. Nah, kenapa dia ini membeli sahamnya 5% ya, 5% lebih ya? Ya, dengan dia membeli saham-saham yang lagi dalam tanda kutip corporate action ya, biasanya sahamnya ini terbang tinggi ya, dan sekarang pun retail mungkin berpikir jika Pak Joni beli saham ini, sahamnya bakal terbang kayak gitu. Jadi lebih ke psikologis ya. Nah, ini saya cek ya, si Pak Joni ini dia saya cek di data KSEI, cuma saya cut ya dia porsi sahamnya berapa karena ada alamat ya, saya takut kena doxing. Nah, dia ini membeli saham seperti Data, Man, Mina, Wi-Fi, dan lain ini menggunakan sekuritas mandiri teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa cek aja dari saham Data ya, saham Data ketika Pak Joni beli ya, mungkin bisa dicek di Stockbit ya. Nanti kan muncul ya ketika klik Wi-Fi, dia beli Wi-Fi di tanggal berapa, mungkin teman-teman bisa cek nanti average-nya Pak Joni di berapa aja. Karena seperti saham Data, Man, Mina, Wi-Fi, nah ini mungkin teman-teman bisa cross check gampang sekali lah lewat broker summary ya. Tinggal klik aja, cari aja saham yang dimana broker CC ini lagi akumulasi. Terus teman-teman bisa cek juga akumulasinya di average berapa. Cuman yang saya lihat Pak Joni ini lebih ke investing ya. Mungkin nanti saya akan coba bahas sedikit terkait dengan metode Pak Joni ya, berdasarkan berita yang saya baca. Nah,
Pak Joni ini sempat diwawancarai teman-teman sama IDX ya, IDX Channel kalau nggak salah. Jadi dia ini waktu diwawancarai, dia ini sedang membeli saham Men ya. Saham Men pernah saya bahas bahwa sahamnya bakal diakuisisi atau di backdoor ya. Cuman sayangnya ketika harga 66 si pengendalinya jualan ya. Cuman Pak Joni ini berani membeli saham Men ketika sahamnya turun di bawah 30. Nah, Pak Joni ini memberikan sebuah reasoning dimana kenapa dia berani membeli saham Men itu karena yang pertama ya, utang perusahaannya yang sangat kecil, cuma 2 miliar. Sementara kapitalisasi pasarnya itu adalah 40 miliar. Dia ini ngomong, logikanya jika perusahaan cangkang ini seharusnya ya, ini memiliki nilai sebesar 60-70 miliar. Jadi Pak John ini membeli ketika kapitalisasi pasarnya itu 40 miliar. Mungkin di kisaran harga range ya, kalau menurut saya itu di harga 27-30. Ini kapitalisasi pasarnya itu segini. Sementara seharusnya nilai kapitalisasi pasarnya itu adalah 60-70. Jadi ini di kisaran harga 45-55 ya. Nah, ketika dia ini turun di harga 27, dia melihat ini sebagai peluang yang menarik ya. Jadi kalau menurut saya Pak Joni ini lebih ke seorang investor yang sudah lama ya, mengenal pasar modal. Kalau saya lihat beliau ini beli saham INRG, ketika INRG ini masih di harga bawah, berarti beliaunya ini udah orang lama di market ya, dalam artian dia seperti yang saya tahu ya, orang lama di market itu pengetahuan tentang market itu lebih luas ya daripada kita sebagai investor awam. Dia mungkin udah tahu beberapa isu yang mungkin lebih dalam ya daripada kita tentang suatu emiten. Saya sendiri mungkin kenal ya beberapa orang yang lama di market pun orangnya ini sangat insightful ya. Jadi kita ngomong emiten A, orangnya mungkin bisa menjelaskan dari A sampai Z terkait emiten A. Mungkin karena juga rata-rata orang lama di market, jadi udah orang-orang tua ya. Saya sendiri masih cukup baru di market, masih 5-7 tahun ya. Saya sendiri masih cukup muda ya, jadi saya banyak belajar juga dari orang-orang yang lama di market ya, mungkin seperti Pak Joni ini. Dan kalau kita lihat ya pandangan beliau sekarang, dia ini lebih condong ke saham-saham yang ada corporate action ya. Jadi saham-saham yang dibeli Pak Joni ya, yang 5 saham terakhir itu adalah saham-saham yang sedang ada corporate action. Jadi saham-saham yang under value ya menurut dia ya, itu adalah saham-saham yang memiliki corporate action seperti yang Andri Hakim bilang ya. Kalau misalkan ketika saham di backdoor itu udah pasti sahamnya under value karena belum in bank asset ya. Seperti yang saat ini terjadi ya, saham Nine ya. Saham Nine itu sekarang proses backdoornya sedang dilakukan ya, perusahaannya sekarang udah mau rake issue. Mungkin ini masih rake issue yang pertama, mungkin di next year akan ada rake issue kedua, itu mulai in bank ya, in bank aset dari perusahaan yang mengakuisisinya. Makanya saham Nine itu sahamnya mulai naik. Nah, mungkin itu aja ya dari saya. Mungkin ada teman-teman yang pengen berdiskusi, mungkin bisa WhatsApp aja ya di nomor saya di 0811-888-4657. Dan mungkin barangkali yang ingin jadi klien bisa WhatsApp juga di nomor yang ada di layar teman-teman. Mungkin di sini saya mohon maaf juga ya, mungkin ada teman-teman juga yang udah ngechat atau mungkin udah japri ya di WhatsApp saya. Mungkin kadang saya kurang responsif ya, karena memang ketika malam saya agak kurang responsif. Saya mohon maaf. Cuman saya kadang tidak suka ya ada orang yang to the point tanya saham apa yang mau di backdoor, karena mencari saham backdoor itu bukan mencari jarum di tumpukan jerami ya, tapi mencari jerami di tumpukan jarum. Jadi itu lebih sulit ya daripada
apa yang teman-teman kira ya. Jadi saham di background itu tidak selalu ada di tiap hari atau di tiap bulan gitu. Jadi saya mohon maaf mungkin kadang saya agak cuek ya, karena pertanyaan to the point ini kadang saya juga bingung untuk menjawab, karena tidak setiap hari itu ada saham-saham seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video dan sampai jumpa.